Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firdaus dari Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Saya sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Usmani Muktian Jambisari Bondowoso. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi, yang mana akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Oke, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut. Hal ini terbukti dengan adanya banyaknya perkara yang menjerat oknum para pejabat pusat atau daerah, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun pihak swasta. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Dalam segi kualitas, tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan perkara mudah, tetapi memerlukan kesungguhan aparat penegak hukum terkait dan penyelenggara negara untuk bertindak secara profesional, integritas, kepribadian, dan disiplin yang tinggi, serta penghayatan terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik, lebih khusus kepada penanaman nilai anti korupsi pada setiap individu anak bangsa. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi itu jujur. Yang pertama, jujur. Kejujuran sendiri merupakan segala perbuatan seseorang yang dilakukan dengan lurus hati, biarpun tidak ada yang melihat perbuatannya, tidak memiliki niatan untuk berbohong dan berbuat curang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan melakukan segala perbuatan dengan ketulusan hati. Kejujuran adalah nilai hidup yang bersifat universal dan bersifat umum. Bukan hanya jujur pada pembicaraan, akan tetapi jujur dalam segala hal, baik yang terlihat maupun tidak, baik menguntungkan maupun merugikan. Karena jujur itu harus dimiliki setiap seseorang, karena dalam agama Islam diajarkan untuk bersikap jujur kepada siapapun. Jadi terjadinya korupsi itu karena individunya sendiri itu tidak jujur. Seperti itu. Jadi seseorang yang melakukan korupsi itu karena tidak adanya kejujuran, seperti contohnya merubah nota pada SPJ seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu disiplin. Ini sangat penting juga dalam nilai-nilai anti korupsi, karena disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa manfaat hidup disiplin? Manfaat hidup disiplin adalah dapat mencapai tujuan agar mengejar kepentingan secara lebih efisiensi dan efektif. Kata kunci disiplin adalah komitmen, tepat waktu, prioritas perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten. Itu salah satu nilai prinsip anti korupsi, yaitu disiplin. Jadi orang yang sudah tidak disiplin baik dalam pekerjaan itu, apapun itu, cenderung akan melakukan tindak pidana korupsi. Oke, selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita, di mana kita merasa terikat untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Setiap orang harus punya tanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan terhadap mereka yang mengaku dirinya sebagai pemimpin. Seperti itu.
Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, contohnya seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu akan melakukan tindakan korupsi karena tidak mempunyai tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya. Yang selanjutnya yaitu adil, nilai-nilai prinsip anti korupsi. Yang keempat adalah adil. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Jadi salah satu prinsip nilai anti korupsi salah satunya yaitu adil. Yang kelima, berani. Berani merupakan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal-hal yang dianggap sebagai bahaya atau kesulitan. Seseorang yang memiliki karakter yang kuat akan memiliki keberanian, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Selanjutnya yaitu peduli. Salah satu nilai dalam prinsip anti korupsi yaitu peduli. Peduli merupakan sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu sudah tidak ada rasa peduli, yaitu contohnya bantuan sosial yang seharusnya turun masyarakat sebagai pemimpin sudah tidak peduli. Ya sudah, saya ambil saja seperti itu, tidak saya pedulikan kepada rakyat itu miskin atau tidak, saya tidak peduli, yang penting saya kaya, seperti itu. Jadi salah satu nilai prinsip anti korupsi salah satunya adalah peduli, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah peduli yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Bekerja keras adalah hal yang penting guna mencapai hasil yang sesuai dengan target. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu tidak mau kerja keras, seperti itu. Selanjutnya sederhana. Yang kedelapan, sederhana. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, kita bisa memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan sehingga dapat membiasakan untuk hidup tidak boros. Prinsip hidup sederhana juga dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Sikap sederhana yaitu salah satu nilai-nilai anti korupsi. Karena apa? Orang yang cenderung kehidupannya itu boros, hedon, ingin terlihat kaya itu dengan tidak bekerja keras ujung-ujungnya korupsi uang rakyat, seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kemandirian, di mana kondisi kemandirian ini dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung kepada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dengan karakter mandiri tersebut, kita dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usaha sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi itu cenderung orangnya tidak mandiri, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai anti korupsi itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai inti, yang kedua nilai sikap, yang ketiga nilai perilaku. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, pertanggungjawaban, keadilan, keberanian, kepedulian. Itu merupakan nilai etos kerja, seperti itu, yang meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Nilai-nilai anti korupsi ini perlu diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup mahasiswa.